kami dari kelompok 6 kelas 12 IPA 1. Jadi di sini kami akan praktikum isolasi DNA. Nah, sebelum kita praktikum, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri masing-masing. Pertama, saya nama Felicia. Saya Denny Darmawan. Saya Safira Balkis Mutiara Zahra. Saya Caila Diva Putri Anjani. Saya Ratu Olivia. Saya Intan Fitri. Saya Cynthia Novitria. Nah, jangan lupa disimak ya teman-teman. Pertama-tama, potong kecil-kecil buah. Ambil 50 gram buah, lalu tambahkan 100 liter mineral dan 4 garam. Kemudian, di blender hingga halus. Kedua, saringlah ekstrak buah ke dalam gelas. Lalu, buatlah larutan deterjen dengan menggunakan 10 gram deterjen bubuk,
yang kemudian dilarutkan dengan 100 ml air mineral. Setelah itu, masukkan ekstrak buah dan juga 15 ml larutan deterjen ke dalam Erlenmeyer, diamkan selama 10 menit. Selanjutnya, masukkan campuran bahan ke dalam tabung sentrifug dan kocok selama 10 menit non-stop. Sembari dikocok, siapkan etanol atau alkohol dingin sebanyak 1/3 tabung reaksi. Setelah dikocok selama 10 menit, masukkan campuran ke dalam tabung reaksi sebanyak 1/3 tabung reaksi dan saring menggunakan kertas saring. Sehabis itu, masukkan alkohol dingin yang sudah disiapkan ke dalam tabung reaksi yang berisi campuran bahan. Tunggu selama 10 menit. Lalu, amatilah proses pemisahan gumpalan DNA berupa lapisan putih mengambang di bagian paling atas. Setelah itu, ambillah DNA menggunakan pipet.
Amatilah DNA menggunakan mikroskop. Ulangi kegiatan tersebut dengan menggunakan jenis buah yang berbeda. Pada buah jeruk yang telah melalui tahap pengacuran, penambahan larutan deterjen, pengocokan selama 10 menit, serta penambahan etanol dingin sebanyak 1/3, kemudian didiamkan selama 10 menit. Terbentuk lapisan kabut atau suspensi sekeruh yang mengapung di atas larutan. Setelah didiamkan lebih lama, terlihat adanya endapan pada bagian bawah tabung. Lapisan yang terbentuk dari atas 3 bagian, yaitu lapisan bawah berwarna kuning, lapisan tengah berwarna kuning pucat dengan ketebalan kurang lebih 10 mm, dan lapisan atas berwarna kuning. Analisis menunjukkan bahwa jumlah DNA jeruk relatif sedikit. Endapan DNA tampak berupa serabut putih halus dengan tekstur bulir-bulir terpisah namun sedikit renggang dalam cairan, serta membentuk gumpalan kecil pada bagian atas. Jumlah DNA yang diperoleh lebih sedikit dibandingkan dengan buah semangka dan pepaya. Hal ini disebabkan oleh kandungan air jeruk yang tinggi, pH asam yang membuat DNA kurang stabil, adanya senyawa pengganggu serta minyak esensial, serta struktur jaringan sel yang lebih sulit dihancurkan. Kondisi tersebut menyebabkan DNA yang terendap hanya berupa serabut putih halus dalam jumlah kecil. Sedangkan hasil pengamatan mikroskop menunjukkan bahwa pada jeruk DNA lebih jelas terlihat dibandingkan dengan semangka dan pepaya. Tampak adanya bulir-bulir kecil dan serabut putih halus pada preparat jeruk. Pada buah semangka yang telah melalui tahap penghancuran, penambahan larutan deterjen, pengocokan selama 10 menit, serta penambahan etanol dingin sebanyak 1/3 dan didiamkan selama 10 menit, terbentuk lapisan kabut atau suspensi keruh di bagian atas larutan. Setelah didiamkan lebih lama, terbentuk endapan pada bagian bawah tabung. Lapisan yang terlihat terdiri atas lapisan bawah berwarna merah jambu, lapisan tengah berwarna merah jambu pucat dengan ketebalan kurang lebih 15 mm, serta lapisan atas yang berwarna transparan. Analisis menunjukkan bahwa jumlah DNA semangka relatif lebih banyak dibandingkan dengan jeruk. Endapan DNA tampak bertekstur bulir-bulir, lebih terpisah dan renggang dalam cairan, serta hanya membentuk lapisan pada bagian bawah tanpa adanya lapisan atas. Hal ini disebabkan oleh jumlah DNA semangka lebih banyak karena pH semangka cenderung netral, sehingga DNA lebih stabil dibandingkan jeruk yang bersifat asam. Jaringan buah semangka yang lunak memudahkan pecahnya inti sel sehingga DNA lebih mudah dilepaskan. Selain itu, kandungan senyawa pengganggu seperti minyak esensial dan asam organik relatif sedikit, sehingga proses pengendapan DNA oleh etanol berlangsung lebih optimal. Oleh sebab itu, DNA semangka tampak lebih banyak dan jelas mengendap di bagian bawah tabung reaksi. Sedangkan pada hasil pengamatan mikroskop menunjukkan adanya lebih banyak bulir-bulir pada preparat semangka. Namun, DNA tidak tampak sejelas pada pengamatan preparat jeruk.
Pada buah pepaya melalui tahap penghancuran, penambahan larutan deterjen, pengocokan selama 10 menit, serta penambahan etanol dingin sebanyak 1/3 volume, kemudian didiamkan selama 10 menit, dibentuk lapisan keruh pada bagian atas. Setelah didiamkan lebih lama, muncul endapan pada bagian bawah tabung. Lapisan yang terbentuk terdiri atas lapisan bawah berwarna orange, lapisan tengah berwarna oranye pucat dengan ketebalan kurang lebih 10 mm, serta lapisan atas yang transparan. Analisis menunjukkan bahwa jumlah DNA pepaya relatif sedikit. Endapan tampak terbentuk bulat-bulat padat yang tidak memisah, hanya terdapat pada lapisan bawah tanpa ada lapisan atas. Jumlah DNA pepaya lebih sedikit dibandingkan semangka. Hal ini dipengaruhi oleh kandungan air pepaya yang cukup tinggi namun tidak sebanyak semangka, serta ada enzim peptide yang dapat memecah protein pelindung DNA sehingga DNA menjadi lebih mudah terfermentasi. Selain itu, keberadaan senyawa pengganggu pada pepaya turut mempengaruhi kestabilan DNA dalam larutan, sehingga proses pengendapan DNA oleh etanol tidak berlangsung maksimal. Akibatnya, DNA pada pepaya hanya sedikit dan mengendap pada bagian bawah tabung reaksi. Sedangkan hasil pengamatan mikroskop menunjukkan bahwa bulir-bulir yang terlihat, namun DNA hanya tampak sedikit. Preparat pepaya juga menunjukkan kandungan air yang lebih banyak dibandingkan jeruk maupun semangka. Nah, sekian dari kelompok kita. Semoga buat kalian nonton video ini bisa bermanfaat dan menambahkan ilmu ya. Bye-bye!